Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu sehat ya. Baik, saya akan menuju ketua kelasnya untuk membacakan doa secara bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Yuk, mulai. Nah, baik. Setelah membaca doa, Bapak ingin mengetahui daftar hadir. Di sini semuanya hadir gak? Coba cek teman sebelahnya, ada yang absen gak? Atau ada yang sakit atau ada yang izin? Enggak ya? Semua hadir ya. Jadi pembelajaran bisa langsung dimulai nih. Ya, terima kasih. Sebelum memasuki materi yang akan dibahas, Bapak ingin bertanya mengenai materi yang Bapak jelaskan kemarin ya. Ada yang masih ingat materi apa yang disampaikan kemarin? Ya, coba yang paling belakang itu. Coba jelaskan materi apa? Ya, materi tentang jujur dan adil. Coba masih ingat nggak pengertian jujur dan adil itu apa? Ya, yang laki-laki coba, jujur itu apa? Ya, benar. Nah, untuk yang perempuannya, adil. Adil itu seperti apa coba? Seperti contohnya juga sekalian. Nah, ya, tadi merupakan pengertian jujur dan adil ya. Sudah dibahas juga kan kemarin. Nah, baik. Untuk dalil naklinya coba ada yang ingat nggak? Baik hadis maupun Al-Quran tentang jujur dan juga adil. Masih ada yang ingat nggak ini? Ya, ada bareng-bareng ya. Jelasin nih. Jadi hadisnya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, itu hadis mengenai tentang kejujuran. Hendaklah kalian berbuat jujur, karena jujur akan menunjukkan kepada jalan yang baik, dan jalan yang baik akan menunjukkan kepada surga. Nah, itu. Sedangkan dalil Al-Quran mengenai tentang keadilan atau adil itu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena sesungguhnya berbuat adil itu dekat dengan ketakwaan. Nah, itu tadi materi yang dijelaskan Bapak kemarin ya. Semoga kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan, selalu berbuat jujur dan juga adil. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan materi yang sekarang mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah. Jadi ada yang tahu sholat sunnah itu apa? Ya, Budi coba jelaskan sholat sunnah itu apa? Nah, ya benar. Sholat sunnah merupakan sholat yang apabila dilakukan kita akan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan kita tidak akan mendapat dosa. Jadi baiknya malah dilakukan ya. Sholat sunnah sendiri ada klasifikasinya, yaitu ada yang bisa dilakukan secara berjamaah, ada yang dilakukan secara munfarid, dan juga ada yang bisa dilakukan secara berjamaah dan juga munfarid. Nah, semuanya akan dijelaskan mengenai sholat-sholat di sini, baik sholat sunnah yang dilakukan secara jamaah, baik yang dilakukan secara munfarid atau perseorangan, dan juga sholat sunnah yang dilaksanakan secara jamaah ataupun munfarid. Baik, yang pertama sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, coba sebutkan macam-macam sholat sunnah yang dilakukan secara jamaah, secara pengetahuan kalian saja, sepengetahuan kalian. Ya, baik Gus. Tadi ada sholat tarawih ya, tarawih. Yang kedua ada sholat apa lagi? Sholat sunnah duha. Oh iya, duha juga bisa dilakukan secara berjamaah. Cuman ini yang berjamaah ya. Jadi sholat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah itu ada yang namanya sholat Iden ya. Iden itu sholat 2 hari raya Idul Fitri, yaitu 2 hari raya ya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul Adha. Nah, ya. Bapak akan menjelaskan mengenai sholat hari Idul Fitri ya, dan tata caranya juga. Sholat hari raya Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, tepatnya di pagi hari. Ya. Itu untuk waktu pelaksanaannya. Dan untuk tata cara sholatnya, sholat lafaz niatnya yang pertama itu usolli sunatan li Idul Fitri rakaat ini makmuman kalau jadi makmum, imaman kalau jadi imam lillahi ta'ala. Nah,
Mungkin kalian sudah pernah ya melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Nah, untuk tata caranya, setelah melakukan takbir itu kita melakukan takbir lagi 7 kali dan membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar secara 7 kali. Setelah selesai 7 kali, imam membaca surat Al-Fatihah. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat lain, disunahkan membaca surat Al-Ghasyiyah dan juga Al-A'la ya pada rakaat keduanya. Nah, ini untuk rakaat setelah membaca surat langsung ruku dan seperti sholat biasanya. Rakaat kedua, nah, kalau misalnya takbir dilaksanakan 7 kali yang bacanya Subhanallah wallahu akbar, itu di pada rakaat kedua dilaksanakan 5 kali. Setelah 5 kali takbir, imam membaca Fatihah dan membaca surat. Nah, setelah itu salam, kalau saya salam. Nah, setelah itu imam ataupun dilanjutkan dengan khutbah setelah sholat Id ya. Itu tata cara sholat sunat Idul Fitri. Nah, untuk sholat Idul Adha tidak jauh berbeda, cuman yang membedakan itu waktu dan lafaz niatnya. Untuk waktunya sendiri, sholat Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, 10 Zulhijjah atau Lebaran Idul Adha ya, 10 Zulhijjah. Nah, itu untuk lafaz niatnya itu berbeda dengan sholat Idul Fitri. Itu lafaz niatnya sholli sunatal Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Nah, untuk pelaksanaannya dari mulai takbir sampai selanjutnya itu sama seperti sholat Idul Fitri. Nah, gitu. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu sholat gerhana. Sholat gerhana itu ada 2 ya, ada sholat khusuf dan ada khusuf. Kalau khusuf itu sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari disebut sholat khusuf. Nah, ada perbedaan tersendiri dalam melakukan sholat sunnah gerhana ini. Jadi gerhana ini sholat sunnah niatnya sholli sunatal khusufi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Nah, ini setelah membaca takbir itu membaca takbiratul ihram. Nah, setelah itu membaca Fatihah, membaca surat, ruku. Setelah ruku jangan sujud dulu. Nah, itu kembali lagi ke Fatihah. Baca Fatihah lagi, baca surat lagi, baru baca sujud ataupun sujud ya. Nah, gitu untuk rakaat pertama. Untuk rakaat kedua pun seperti demikian. Sama ya. Nah, jadi pelaksanaan sholat khusuf ini dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Kalau khusuf dilakukan ketika terjadi gerhana bulannya. Jadi sholat sunnah juga selain ada jamaah munfarid atau jamaah munfarid itu ada sebabnya. Jadi ada sholat sunnah yang dilakukan karena memang ada waktunya, dan juga ada sholat sunnah yang dilakukan karena sebab. Nah, sholat sunnah yang contoh sholat sunnah yang dilakukan karena memang itu bertepatan dengan waktu, itu sholat sunnah ini ya. Sholat sunnah Idul Fitri itu dilaksanakan karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri. Sedangkan sholat khusuf dan juga khusuf ini salah satu sholat sunnah yang dilakukan karena terjadinya sebab. Sebabnya itu gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Nah, seperti itu. Jadi untuk sholat ini sama, setelah melakukan salam, imam juga khutbah, adanya khutbah ya. Untuk khusuf sendiri ini sama pelaksanaannya, cuman bedanya tadi sebabnya itu karena gerhana bulan kalau khusuf. Nah, baik. Lanjutnya sholat istisqa ya. Istisqa ada sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Sholat meminta hujan. Jadi sholat ini juga sama, sholat yang dilakukan karena ada sebab. Sebabnya musim kemarau, tidak turun hujan. Jadi kalau sholat ini dilakukan karena untuk meminta kepada Allah supaya diturunkan hujan, seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya mulai dengan tidak qomat ya, tapi dilakukan dengan diawali oleh Bilal sholatu jami'ah, itu dilanjutkan seperti itu. Sama di sini juga ada khutbahnya. Nah, itu tadi sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Baik, dari penjelasan tadi apakah ada pertanyaan sebelum lanjut ke yang selanjutnya? Ya, pertanyaan yang baik. Ada minimum jumlah atau tidak ya
untuk jumlah sendiri sholat id khusuf atau khusuf itu mungkin sama seperti sholat Jumat konsepnya, 40 orang ya. Jadi untuk tempat juga ya, baik untuk tempat sholat id khusuf ataupun istisqa ini tidak harus dilakukan di masjid ya. Kalau misalnya ada di lapangan, boleh di lapangan atau di tempat yang terbuka biar lebih rame gitu kan. Misalnya kalau di masjid nggak muat, di lapangan bisa melakukan sholat id khusuf ataupun istisqa ini bisa dilakukan. Ya bagus pertanyaannya tadinya ada sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau dilakukan secara sendiri. Nah sholat sunnah munfarid ini ada namanya sholat rawatib ya, rawatib. Dan juga ada sholat sunnah istikharah dan sholat tahiyatul masjid. Nah ini 3 sholat yang dilakukan secara munfarid. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin dijelaskan minggu depan ya, karena waktunya juga sebentar lagi mau habis. Nah untuk sholat sunnah jamaah ini ada sholat duha, terus sholat tahajud, terus sholat tarawih, dan ada ini dulu. Nah untuk penjelasan selanjutnya mungkin nanti akan dibahas secara detailnya minggu depan ya. Sekarang ini saja dulu secara detailnya ada sholat sunnah yang dilakukan secara jamaah. Nah, dari penjelasan tadi yang dilakukan secara sholat sunnah jamaah itu, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian untuk mencari sumber mengenai sholat ini ya, yang 4 ini. Dan juga kalau ada video sholat id itu dan tata caranya kalian tulisin secara detail dan seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, tentang niat, daripada niat terus tata caranya sampai yang terakhir ini keempat sholat ini ya. Tolong penjelasannya dan ditulis di buku, minggu depan dikumpulin. Oke, mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.